Pagi baru saja merekah di Pasar Citra Niaga Jombang. Matahari bahkan belum sepenuhnya berada di atas genting-genting kios, namun hiruk-pikuk sudah memenuhi udara. Pedagang membuka lapak, menyeret peti, menata barang dagangan sambil bercakap lirih. Di antara suara tawar-menawar dan langkah sandal yang tergesa, ada satu bayang-bayang yang selalu membuat pasar tiba-tiba sunyi, Bang Dadan, penguasa pasar yang namanya diucapkan hampir seperti kutukan. Langkah Bang Dadan terdengar berat dan mantap, bagai hentakan gendang perang. Tatapan orang-orang menghindar begitu ia lewat, tak ada yang berani menatap matanya langsung. Tubuhnya besar, dada bidang, lengan penuh urat menonjol, bekas perkelahian yang seolah tak pernah berhenti. Tak ada pedagang yang tidak mengenal sosok itu. Entah berapa banyak kios yang ia kuasai hanya dengan ancaman lirih. Setiap pagi, rutinitas yang sama berulang. Bukan pedagang mengecek stok barang, melainkan mengecek dompet, apakah cukup untuk uang keamanan hari itu. Tak seorang pun berani membantah, bahkan yang paling keras kepala sekalipun. Mereka tahu apa yang akan terjadi jika menolak. Dadan adalah badai yang tak bisa dihentikan, ia datang, merobohkan, dan pergi tanpa menoleh. Di sudut pasar dekat lapak sayur, seorang pedagang tua, Mbah Sarwo, baru saja menyusun kangkung ketika tangan besar Dadan menepuk meja kayunya. "Pagi, Mbah," ucap Dadan dengan senyum yang justru lebih menegangkan daripada ancaman. Tanpa banyak bicara, Mbah Sarwo menyodorkan beberapa lembar uang lusuh. Dadan mengambilnya tanpa melihat jumlahnya, seolah pasar itu memang sudah menjadi miliknya. Di belakang, beberapa pedagang perempuan menunduk, saling berbisik takut-takut. "Semoga hari ini cepat berlalu," ujar salah satunya. Sebagian lain hanya mengelap keringat yang entah karena panas atau ketakutan. Dan di tengah semua itu, Dadan berjalan seperti raja yang sedang memeriksa wilayah kekuasaannya. Namun pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Saat Dadan berkeliling, ia menangkap aroma jamu yang harum, rempah segar berpadu dengan wangi kencur dan kunyit. Aroma yang tidak pernah ada sebelumnya. Ia berhenti dan menoleh, mencari sumber bau tersebut. Di antara lalu lalang orang, sebuah sosok kecil dengan kendi jamu gendong tampak berjalan pelan, menyuarakan dagangannya dengan suara lembut yang kontras dengan kerasnya pasar. Bang Dadan mengernyit, seorang pendatang baru. Ia tidak mengenal gadis itu, dan bagi Dadan, semua pendatang baru harus dikenalkan dengan aturan pasar yang sebenarnya. Tatapannya mengikuti gadis itu, wajahnya tenang, langkahnya ringan, namun sorot matanya sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat Dadan tanpa sadar mengepalkan tangan. Bagi para pedagang lain, kemunculan gadis penjual jamu itu tampak biasa saja. Namun bagi Bang Dadan, hari itu bukan hari biasa. Ia tidak tahu bahwa aroma jamu itu bukan hanya penanda kehadiran penjual keliling baru, tetapi tanda awal dari runtuhnya kekuasaannya di Citra Niaga. Aroma jamu yang lembut itu terus menggantung di udara ketika gadis itu mulai menyusuri lorong pasar. Para pedagang yang biasanya murung karena ulah Bang Dadan tiba-tiba merasa hangat ketika melihat senyumnya. "Jamu segar, mbok buat tenaga," ucapnya pelan sambil menunduk sopan. Suaranya begitu jernih, kontras dengan suasana pasar yang keras. Para pembeli yang lewat pun ikut menoleh, seolah hawa sejuk mengalir dari langkah gadis bertubuh mungil itu. "Tuti," begitu tulisan pada papan kecil di botol jamunya, menata kendi di punggung dengan gerakan halus. Ia tampaknya sudah terbiasa berjalan jauh. Sesekali ia memijat pundaknya sendiri, namun tak pernah kehilangan senyum. Ada keteguhan yang tersembunyi di balik sorot matanya, membuat satu dua pedagang tanpa sadar memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Mbah Sarwo, yang tadi ditodong uangnya oleh Dadan, memanggilnya terlebih dulu. "Nduk, sini, bikinkan Mbah jamu tolak angin." Tuti datang mendekat dan menyiapkan ramuan itu dengan cekatan. Tangannya lentur, suaranya lembut, seakan membawa ketentraman pada siapapun yang mendengarnya. Ketika menyerahkan gelasnya, sekejap mata Mbah Sarwo melihat sesuatu, sekilas bayangan cahaya kelabu di telapak tangan Tuti. Namun saat ia berkedip, bayangan itu lenyap seperti ilusi. Pedagang lain mulai penasaran dan memanggil Tuti satu persatu. Dalam hitungan menit, jamunya laris manis. Namun bukan itu yang menarik perhatian pasar. Yang membuat mereka heran adalah keberanian Tuti berjalan tanpa menoleh ke arah Dadan, padahal semua orang tahu Dadan sedang menatapnya sejak tadi. Gadis itu seolah tak peduli, atau mungkin tak takut. Dadan mengikuti setiap gerakan Tuti dengan tatapan tajam.
Ia benci ketika seseorang baru datang dan tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Baginya pasar ini hanya punya satu pusat kekuasaan, dirinya. Ia merokok sambil berdiri di depan kios besi tua, dan asapnya mengepul bersama amarah yang mulai naik. Apapun yang membuat para pedagang tersenyum biasanya ia patahkan. Dan Tuti jelas sedang menjadi sumber gangguan. Saat Tuti melewati lorong tempat Dadan berdiri, ia tak menunjukkan tanda gentar. Ia hanya tersenyum tipis dan mengangguk sopan. "Permisi, Bang, lewat," katanya lirih. Ucapannya sederhana, tetapi bagi Dadan terdengar seperti tantangan. Tidak ada rasa takut, tidak ada kegugupan, dan justru itu yang membuat dada Dadan serasa terbakar. Beberapa pedagang langsung menutup mulut mereka, takut melihat apa yang mungkin terjadi. Bahkan para preman kecil Dadan ikut menepi, menunggu reaksi bos mereka. Dadan maju setapak, menghalangi jalan Tuti. Kamu baru ya di sini?" Suaranya berat, seperti menahan luapan emosi. Namun Tuti menatapnya santai, tanpa gentar sedikit pun. Di antara keramaian pasar, detik itu seolah berhenti. Dua sosok dengan dunia yang sangat berbeda berdiri berhadapan, seorang preman yang telah lama berkuasa, dan seorang gadis penjual jamu yang tampak biasa, namun membawa sesuatu yang Dadan belum mengerti. Pertemuan pertama itu menjadi awal perubahan besar yang tak seorang pun duga. Pasar Citra Niaga tak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Bang Dadan berdiri tegap di hadapan Tuti, melintang seperti tembok yang menutup jalan pulang. Orang-orang di sekitar mereka menahan napas, bahkan pedagang ikan yang biasanya berteriak pun terdiam seperti takut mengusik suasana. Tuti memandang lelaki itu dengan tatapan datar, tanpa sedikit pun ketakutan. Ketegasan itu justru membuat dada Dadan terasa lebih panas, seolah wibawanya diremas oleh tangan halus seorang gadis kecil. "Kamu baru di sini, kan?" tanya Dadan sambil menghembuskan asap rokok tepat di wajah Tuti. "Kalau mau berjualan aman, ya harus ikut aturan pasar Citra Niaga." Ia menepuk-nepuk dada besarnya. "Dan aturan itu ada di tangan gue." Tuti tak bergerak, ia hanya mengalihkan botol jamu dari bahu kiri ke bahu kanan, lalu menjawab dengan nada lembut yang terbalik tajamnya. "Maaf, Bang, saya ini cuma jualan jamu keliling, bukan buka lapak. Saya nggak perlu uang keamanan." Kalimat itu diucapkan tanpa ragu, tanpa gemetar. Sederhana, tapi bagi Dadan itu seperti tamparan keras di wajahnya. Para pedagang menutup mulut mereka dengan tangan, menunggu reaksi Dadan yang terkenal tak bisa menerima penolakan sekecil apapun. Sejumlah preman kecil di belakangnya mulai saling pandang, sebagian bersiap memburu, sebagian lain justru terlihat takut. Mereka tahu pola pikir bos mereka, penolakan adalah penghinaan. Dan penghinaan harus dibalas. Dadan menurunkan rokoknya. Mata merahnya menatap Tuti seperti harimau yang menemukan mangsa. "Dengar ya, Neng," katanya, dengan suara rendah namun menggetarkan. "Semua orang baru harus bayar. Mau jual jamu, rokok, sandal, bahkan jual doa sekalipun, tetap ada jatahnya. Kalau kamu nolak, berarti kamu cari masalah." Namun Tuti hanya tersenyum, senyum kecil yang anehnya tidak merendahkan, tetapi sangat menenangkan. "Bang," ucapnya, "saya ini cuma cari rezeki halal, bukan cari masalah. Tapi kalau ada orang yang sengaja buat masalah," ia berhenti sejenak, menunduk sedikit, "itu beda cerita." Ucapan itu membuat aliran hawa dingin melintasi punggung para pedagang yang mendengar. Bukan karena nada ancaman, tetapi karena ketenangan luar biasa yang mengikutinya. Tuti berjalan maju, melewati bahu Dadan tanpa gentar. Tidak ada dorongan, tidak ada sikap menantang. Hanya langkah tenang, tapi langkah itu seperti menembus wilayah kekuasaan yang selama ini tidak pernah dilewati tanpa izin. Dadan terpaku, otot-ototnya menegang. Tak pernah ada yang berani mengabaikannya begitu saja. Ia mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. "Hei!" teriaknya, suaranya menggelegar di seluruh lorong pasar. "Gue belum selesai ngomong." Tuti berhenti, tapi tidak berbalik. Dan momen itu menjadi awal retakan pertama pada singgasana kekuasaan Bang Dadan. Teriakan Bang Dadan menggema di lorong pasar, mengguncang keberanian siapapun yang mendengarnya. Namun Tuti hanya menoleh sedikit, cukup untuk menunjukkan setengah wajahnya, sebelum kembali melanjutkan langkah. Reaksi itu membuat dada Dadan bergetar oleh kemarahan yang memuncak. Baginya, sikap acuh seperti itu jauh lebih menyakitkan daripada makian. Ia merasakan wibawanya dirontokkan oleh seorang gadis yang bahkan tidak setinggi bahunya.
Tak butuh lama bagi Dadan untuk mengerahkan anak buahnya. 4 preman kecil, Ucup, Parto, Jali, dan Doni, mendekat dengan wajah tegang. Mereka tahu perintah seperti apa yang akan keluar dari mulut bos mereka. "Ikuti tuh cewek," ujar Dadan dengan suara serak penuh bara. "Buat dia ngerti siapa yang ngatur pasar ini. Jangan berhenti sampai dia nyerah." Anak buahnya mengangguk, meski dalam hati mereka ketakutan. Melawan Tuti terdengar sepele, tapi ada aura aneh yang tadi membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tuti berjalan melewati kios buah ketika preman-preman itu mulai bertindak. Ucup mendekat dan pura-pura tersandung, menabrak bahu Tuti sampai kendi jamunya miring. Namun sebelum jatuh, Tuti menggeser kakinya sedikit, hanya 1 langkah kecil, dan kendi itu kembali stabil. Gerakan itu terlalu halus untuk disadari kebanyakan orang, tapi Ucup merasakan sesuatu, seperti ada dinding tak terlihat yang menahan tubuhnya sebelum ia benar-benar mengenai Tuti. Doni mencoba cara lain. Ia menunggu saat Tuti berhenti untuk menuang jamu untuk seorang pembeli, lalu diam-diam menendang alas kayu tempat botol-botol jamu disimpan. Namun botol itu tidak jatuh, justru memantul kembali ke posisinya seolah ada tangan tak terlihat yang menompangnya. Doni terkejut setengah mati. Ia menatap Tuti, tapi gadis itu hanya tersenyum kecil pada pembelinya, seakan tidak menyadari ancaman yang barusan terjadi. Parto yang paling muda mencoba frontal. Ia menarik selendang Tuti dari belakang, berniat menjatuhkannya. Tapi tepat sebelum tangannya menyentuh kain itu, ia merasa telapak tangannya panas seperti menyentuh besi yang baru dikeluarkan dari tungku. Ia menarik tangannya dengan cepat, merintih tertahan sambil melihat kulitnya memerah. "Anjir, apa ini?" gumamnya ketakutan. Tuti tetap tidak menoleh. Para pedagang mulai memperhatikan. Mereka tidak berani mendekat, tapi mereka melihat tanda-tanda yang janggal. Anak buah Dadan yang biasanya garang kini terlihat gelisah, kewalahan oleh seorang gadis penjual jamu yang bahkan belum mengangkat tangan. Mereka melihat botol-botol jamu yang tidak pernah benar-benar jatuh meski diganggu. Mereka melihat, preman-preman itu perlahan mundur beberapa langkah tanpa berani menyentuh Tuti lagi. Angin berembus pelan di lorong itu. Tuti berhenti sebentar, menatap langit sebentar seolah mendengar sesuatu dari kejauhan. Mata itu, yang sejak awal tampak tenang, kini memancarkan kilauan berbeda, sesuatu yang menyerupai peringatan. Tuti kemudian menoleh sedikit, menatap para preman itu dengan senyum tipis. Senyum yang membuat mereka serasa dililit ketakutan tanpa sebab. Ketika para preman mundur sambil berbisik panik, Bang Dadan yang mengawasi dari jauh merasakan amarahnya naik ke titik berbahaya. Ia melihat anak buahnya gagal menakuti seorang gadis kecil. Sesuatu yang tidak pernah terjadi selama ia berkuasa. Di balik tatapannya yang membara, hanya satu kesimpulan yang muncul, Tuti bukan sekadar penjual jamu biasa. Dan bagi Dadan, itu berarti ancaman yang harus dihancurkan secepat mungkin. Kegagalan anak buahnya membuat Bang Dadan tak lagi bisa menahan diri. Ia meremas puntung rokok hingga hancur, lalu melemparkannya ke tanah dengan ekspresi yang sulit dibedakan antara malu dan marah. Baginya, Pasar Citra Niaga adalah singgasana, dan setiap singgasana tidak boleh ternodai oleh hal sekecil apapun, apalagi oleh seorang gadis penjual jamu yang bahkan tampak tidak kuat membawa kendi besarnya. Namun sesuatu tentang Tuti membuat langkahnya terhenti. Ada sensasi dingin yang merambat di punggungnya setiap kali tatapan gadis itu mengarah padanya, walau hanya sekilas. Di sisi lain pasar, para pedagang mulai membicarakan kejadian janggal itu. Mereka berdesakan di balik kios, berbisik seolah sedang membicarakan makhluk halus. "Tadi botolnya ora tiba, padahal wis ditendang," bisik seorang ibu penjual tempe. "Aku lihat tangannya preman itu langsung kemerah-merahan kayak kobong," sambung pedagang buah. Mereka tidak berani menyebut namanya keras-keras, tapi semua sepakat, ada sesuatu yang berbeda dari Tuti. Sesuatu yang tidak semestinya dimiliki manusia biasa. Di sudut dekat gudang beras, Mbah Sarwo diam-diam mengingat sebuah nama yang pernah mewarnai masa mudanya, Ajian Tapak Wesi. Ilmu kuno yang kabarnya mampu mengeraskan kulit menjadi sekuat baja, membuat pemiliknya kebal senjata tajam, dan yang paling mengerikan, mengubah pukulan sederhana menjadi hantaman yang dapat mematahkan tulang manusia hanya dengan sekali sentuh. Namun ajian itu telah dianggap punah. Hanya tersisa cerita turun-temurun, tanpa satupun bukti nyata. Tapi kilauan kelabu di telapak tangan Tuti pagi tadi tetap menghantui pikirannya. Mbah Sarwo memandang Tuti yang sedang menuang jamu di kejauhan, dan napasnya tercekat. Dari sudut tertentu,
Cahaya matahari yang memantul di kulit Tuti tampak tidak biasa, ada kilau tipis seperti logam yang hanya terlihat sepersekian detik. Seolah tubuh gadis itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih keras dari tampaknya. Jangan-jangan, gumam Mbah Sarwo, memegang dadanya sendiri, gadis iki, keturunan aliran Tapak Wesi. Sementara itu, Dadan akhirnya mendekat dengan langkah penuh murka. Ia ingin membuktikan bahwa ketakutan anak buahnya hanyalah ketidakseimbangan nyali mereka. Tapi saat ia berjalan menuju arah Tuti, entah mengapa dadanya terasa sesak, seperti dunia menahan napas bersamanya. Tuti yang sedang melayani pembeli tiba-tiba berhenti, seakan merasakan langkah-langkah Dadan mendekat dari belakangnya. Gadis itu menutup botol jamu perlahan dan menoleh, hanya sedikit, namun cukup untuk membuat udara di sekitar mereka berubah dingin. Tatapan pendek itu membuat Dadan terpaku sejenak. Ada sesuatu di mata Tuti, sesuatu yang liar namun terkendali, seperti api yang dibungkus baja. Dadan menepis ketakutan itu dan memasang wajah garang. "Cewek kayak kamu nggak boleh bikin nama gue jelek di pasar ini," katanya keras, memastikan semua orang mendengar. Namun yang terdengar hanyalah getaran kecil dalam suaranya yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Tuti meletakkan kendi jamunya, berdiri tegak, dan menatap Dadan langsung untuk pertama kalinya. "Bang," ucapnya pelan tapi jelas, "kalau Bang Dadan mau mencari siapa saya, jangan tanya ke pedagang. Mereka cuma lihat yang tampak." Ia mendekat satu langkah. "Tanyakan ke diri sendiri, kenapa kulitmu merinding waktu pertama kali lihat aku?" Ucapannya seperti pisau dingin yang menembus pertahanan mental Dadan. Sesaat pasar menjadi sunyi. Tidak ada yang berani bergerak, tidak ada yang berani bersuara. Para pedagang menatap dua sosok yang kini berdiri hanya beberapa langkah satu sama lain, preman penguasa pasar yang tak terkalahkan dan gadis misterius yang seolah membawa bayangan ilmu kuno dalam setiap geraknya. Di angin yang bertiup pelan, seakan ada bisikan halus membawa satu nama, Tapak Wesi, ilmu yang selama puluhan tahun dianggap legenda, kini tampaknya hadir kembali di tubuh seorang penjual jamu. Wajah Bang Dadan memerah bagai bara yang disirami bensin. Kata-kata Tuti terus berputar di kepalanya seperti tamparan yang tak kunjung berhenti. "Tanyakan ke diri sendiri, kenapa kulitmu merinding waktu pertama kali lihat aku?" Bagi Dadan, itu bukan hanya penghinaan, itu adalah pengumuman perang di hadapan pengikutnya dan para pedagang yang selama ini tunduk padanya. Ia merasa fondasi kekuasaan yang ia bangun bertahun-tahun mulai retak oleh seorang gadis yang bahkan tidak setinggi bahunya. "Lo pikir siapa lo? Hah?" Dadan mengaum, suaranya menggetarkan etalase kaca di sekitar. Para pedagang spontan menjauh, menyingkir, beberapa bahkan menutup kios mereka karena tahu pertanda bahaya. Lorong pasar yang tadinya penuh aktivitas kini memudar menjadi ring kosong yang hanya menyisakan dua tokoh, penguasa pasar dan gadis penjual jamu yang menantangnya secara halus namun mematikan. Tuti tetap tenang, tangan kirinya menggenggam leher kendi, sementara tangan kanannya menggantung santai di samping tubuh. "Nggak usah teriak, Bang," ucapnya lembut. "Kalau mau bicara, kita bicara baik-baik. Kalau mau marah, marah saja. Tapi jangan ganggu orang lain yang cuma ingin cari nafkah." Ada nada sejuk dalam ucapannya, namun justru nada itulah yang membuat Dadan semakin terbakar. Bagi pria yang biasa dihormati lewat ketakutan, suara tenang seperti itu terasa lebih hina daripada makian. Anak buah Dadan mulai berdatangan, membentuk setengah lingkaran. Mereka tak berani mendekat, tapi juga tak bisa mundur. Mereka tahu bos mereka tak akan menerima alasan apapun hari itu. "Bang, udahlah," bisik Jali dengan suara gemetar. Namun sebelum ia melanjutkan, tatapan Dadan menghentikannya. Tatapan yang cukup membuatnya terdiam dan menelan ludah keras-keras. Dadan melangkah maju, jaraknya kini hanya sejengkal dari wajah Tuti. "Lo berani nolak gue, di tempat gue sendiri, di depan semua orang." Suaranya parau, seperti menahan badai amarah yang siap meledak. Udara di sekitar mereka seperti mengeras. Tuti menatapnya tanpa mundur setapak pun. "Yang Bang sebut, tempat Bang, ini, pasar," jawabnya perlahan. "Bukan kerajaan." Para pedagang terkejut, kalimat itu sederhana tapi mematikan. Kemurkaan Dadan meledak. Dengan cepat ia meraih kerah baju Tuti, berniat mengangkat tubuh gadis itu seperti karung beras. Namun sesaat setelah tangannya menyentuh kain baju Tuti, ia merasakan sensasi aneh, seperti menyentuh dinding logam dingin yang tidak bisa digerakkan. Otot lengan Dadan tegang, urat-uratnya menonjol, tapi tubuh Tuti tidak bergeser bahkan 1 sentimeter. Seolah ia melekat pada bumi dengan kekuatan yang tak masuk akal.
Mata Dadan membesar, bukan karena gentar, tapi karena tidak percaya. Apa-apaan ini, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Namun Tuti hanya menghela napas pelan. Tenggorokannya bergerak tenang. Bang Dadan, katanya, kalau mau bicara, kita bicara. Tapi kalau mau pakai tangan, ia melepaskan genggaman Dadan dengan hanya sentuhan dua ujung jarinya. Sentuhan kecil itu membuat Dadan terkejut karena merasakan rasa nyeri yang menjalar ke sikunya. Tuti berdiri lebih tegap. Kalau Bang mau, kita selesaikan ini di tempat yang nggak bikin orang lain takut. Suaranya lembut, tapi ada baja tersembunyi di baliknya. Mendengar itu, Dadan merasakan sesuatu antara tersinggung dan terpancing. Ia mendekat lebih dekat lagi sehingga napas panasnya menerpa pipi Tuti. Oke, cewek, desisnya pelan. Gue tunggu lo di belakang pasar. Dan kali ini, nggak ada yang bisa nolong lo. Ia melangkah pergi dengan ancaman yang lebih gelap dari sebelumnya, tanpa sadar menerima tantangan yang akan menjadi akhir dari kekuasaannya. Malam itu, pasar Citra Niaga seperti kehilangan napas. Para pedagang menutup lapak lebih awal, takut pada desas-desus bahwa Bang Dadan murka setelah mendengar kabar dirinya dipermalukan oleh Tuti di hadapan anak buahnya. Seisi pasar seolah bergetar menunggu badai yang akan datang. Angin malam berhembus membawa aroma tanah basah setelah hujan sore, namun tak mampu meredam ketegangan yang menggantung seperti tali kusut di udara. Di salah satu sudut pasar, Tuti duduk di bangku kayu sambil memijat lengannya yang masih terasa pegal. Bayangan kejadian sebelumnya terus terngiang, wajah Bang Dadan yang merah padam, sorakan anak buahnya yang terputus karena ketakutan, dan tatapan pedagang yang menyimpan campuran harap serta ngeri. Tuti tahu, ini bukan akhir. Bang Dadan bukan tipe orang yang menerima kekalahan begitu saja. Sementara itu, di markas kecil para preman dekat gudang tua, Bang Dadan mengamuk seperti singa terluka. Ia membanting meja, menendang kursi, dan berteriak kepada anak buahnya yang hanya bisa menunduk ketakutan. Besok malam, aku habisi dia. Gadis jamu itu harus tahu siapa penguasa pasar ini. Suaranya menggelegar, nyaris tak terdengar manusiawi. Namun di balik amarahnya, ada rasa malu yang membakar ego terdalamnya. Dua anak buahnya mencoba meredam, tapi sia-sia. Bang, ilmu dia aneh. Kita lihat sendiri, pukulan abang gak ngaruh, ucapan itu membuat suasana makin tegang. Dadan menoleh tajam, urat leher menegang. Gue penguasa di sini, gak ada yang bisa ngalahin gue. Pekiknya sambil memukul dinding hingga retak. Anak buahnya hanya bisa saling pandang, sadar bahwa besok mungkin akan menjadi hari berdarah. Tuti yang masih duduk diam memejamkan mata. Ia memusatkan napas, merasakan denyut halus ilmu ajian tapak wesi mengalir pelan di tubuhnya. Ilmu itu diwariskan ayahnya, bukan untuk menyerang, melainkan untuk melindungi diri dari kezaliman. Tapi keadaan memaksa. Mundur berarti membiarkan ketidakadilan tumbuh liar. Ia sadar, besok mungkin ia harus mempertaruhkan nyawa. Ketika malam semakin larut, seorang pedagang tua mendekatinya pelan. Nduk, besok jangan datang. Biarkan pasar ribut sendiri. Kamu masih muda, jangan korbankan nyawamu demi kami. Tuti tersenyum lembut, namun di balik itu hatinya berat. Bah, kalau saya pergi, Bang Dadan akan makin merajalela. Banyak orang akan terus disakiti. Saya tidak ingin ada yang menangis lagi hanya karena takut pada satu orang. Kata-katanya tegas, tapi penuh empati. Pedagang tua itu menggenggam tangan Tuti, seolah mencoba menahan badai dengan telapak rapuhnya. Tapi Tuti hanya menunduk sopan dan kemudian bangkit, berjalan pulang melewati lorong-lorong pasar yang sunyi. Setiap langkah terdengar seperti hitungan mundur menuju pertarungan yang tak bisa ia hindari. Langkah kecil namun penuh tekad itu menjadi simbol perlawanan yang tidak pernah diminta, tapi harus ia jalani. Di kejauhan, rembulan menggantung pucat di atas atap seng pasar. Malam itu, seolah memberi tanda, dua kekuatan akan bertemu, dan hanya satu yang akan tetap berdiri. Di antara kesunyian, baik Tuti maupun Bang Dadan merasakan hal yang sama, takdir sedang memanggil mereka. Pertarungan besar yang menentukan akhir kekuasaan kelam Bang Dadan sudah tak mungkin ditunda lagi. Malam berikutnya tiba seperti pertanda buruk. Langit gelap tanpa bintang, hanya rembulan tipis yang seperti diselimuti kabut, membuat suasana pasar Citra Niaga terasa mencekam. Para pedagang memilih tak membuka lapak. Mereka berkumpul dari kejauhan, mengintip di balik pintu toko atau dari celah korden yang ditutup rapat.
Semua tahu bahwa malam ini akan terjadi perhitungan antara sang preman penguasa dan gadis jamu yang tak pernah diduga memiliki ilmu sakti. Tuti datang perlahan, membawa bakul jamunya yang kini kosong. Ia tidak datang untuk berjualan, ia datang untuk menyelesaikan sesuatu yang harus diselesaikan. Langkahnya mantap walau hatinya berdebar. Di setiap sudut pasar, ia bisa merasakan mata-mata yang mengawasi dengan kecemasan. Namun ia juga merasa ada harapan kecil yang tumbuh dari tatapan mereka, harapan bahwa seseorang akhirnya berani melawan. Dari sisi lain pasar, suara derap kaki terdengar keras. Bang Dadan muncul bersama 6 anak buahnya, wajahnya dipenuhi amarah yang ditekan. Luka ego yang ia tanggung kemarin masih membekas. Begitu melihat Tuti berdiri tenang di tengah lorong pasar, dadanya langsung bergemuruh. "Kamu memang cari mati, Tuti." Suaranya menggema seperti dentuman guntur. Anak buahnya bersorak, meski terdengar dipaksakan, menyembunyikan rasa takut mereka. Tuti tidak bergerak. "Bang Dadan, aku tidak ingin ada korban. Berhentilah memalak, tarik ancamanmu dari para pedagang. Malam ini, cukup kita saja yang menyelesaikan." Kata-katanya terucap lembut, namun tegas. Senyum sinis muncul di wajah Dadan. "Kamu pikir bisa ngatur gue? Gue habisin kamu malam ini." Ia melangkah maju sambil mengepalkan fist besarnya. Tanpa aba-aba, Dadan menerjang seperti banteng liar, tinjunya menghantam ke arah kepala Tuti. Namun pukulan itu seperti menghantam batu. Tuti hanya bergeser setengah langkah, tubuhnya hampir tidak bergerak, sementara Dadan memekik menahan sakit. "Apa-apaan ini?" geramnya sambil memegangi tangannya. Ilmu ajian tapak wesi memang membuat tubuh Tuti sekeras baja ketika dikerahkan sepenuhnya. Para pedagang yang melihat dari jauh mulai berdesis ketakutan sekaligus terpesona. Mereka tak pernah membayangkan gadis jamu yang lembut itu mampu menghadapi raja pasar yang selama ini menguasai hidup mereka. Namun Tuti tahu, ini baru permulaan. Dadan yang terluka bukan berarti berhenti. Justru kemarahannya semakin membutakan akal. Dengan teriakan liar, Dadan kembali menyerang bertubi-tubi. Tinju, tendangan, bahkan hantaman bahu ia lepaskan. Tuti menangkis sebagian, menghindari sebagian, namun sesekali menerima pukulan untuk mengalihkan tenaga tapak wesi. Setiap serangan yang mendarat membuat Dadan semakin frustasi, bukan hanya karena tak mempan, tetapi karena setiap gerakan Tuti terasa anggun, seperti ia sudah memprediksi semua serangannya. Dalam kebrutalan itu, Tuti memandang mata Dadan. Ada kebencian, tapi juga ketakutan, ketakutan pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kalah. "Bang, berhenti," ucap Tuti dengan suara rendah namun menggetarkan. Namun Dadan justru mengerang makin keras, melempar serangan terakhir yang menjadi awal dari kehancurannya. Dan di detik itu, Tuti tahu, duel maut mereka benar-benar dimulai. Tubuh Bang Dadan melenting ke depan, meluncur dengan seluruh kekuatan terakhirnya. Tuti tetap berdiri dengan tenang, kedua kakinya mantap menjejak tanah, matanya menatap tanpa berkedip. Serangan itu datang seperti kilat, namun baginya terasa seolah berjalan lambat. Begitu tinju Dadan hampir menyentuh wajahnya, Tuti memutar tubuh, menangkap momentum itu, lalu mengalihkan arah serangan hingga tubuh besar Dadan terpental menghantam peti kayu di belakangnya. Suara ambruknya peti kayu membuat seluruh pasar terperanjat. Pedagang yang mengintip dari kejauhan menahan napas. Anak buah Dadan melangkah mundur, tak percaya melihat pemimpin mereka dipermalukan di tanah yang selama ini ia kuasai dengan tangan besi. Dadan bangkit dengan wajah memerah, rambutnya berantakan, dan tatapannya lebih liar dari sebelumnya, seperti binatang yang tersudut. Kamu bukan manusia," teriak Dadan sambil meludahkan darah. Tuti menggeleng pelan. "Aku hanya perempuan biasa yang tak ingin melihat orang terus disakiti." Jawabannya sederhana, tapi menusuk dalam. Dadan meraung, lalu meraih balok kayu besar yang tergeletak di dekatnya. Dengan kekuatan penuh ia mengayunkannya ke arah Tuti. Para pedagang menjerit tertahan, namun saat balok itu hampir mengenai tubuhnya, Tuti menepukkan telapak tangannya ke permukaan kayu tersebut. Satu tepukan ringan, tetapi balok sebesar itu terbelah seolah dipukul palu baja raksasa. Suara retakan keras menggema di seluruh lorong pasar. Semua mata membelalak, bahkan anak buah Dadan gemetar melihatnya. Ilmu tapak wesi Tuti menunjukkan wujud sesungguhnya, kekuatan yang tidak dapat ditandingi manusia biasa. Dadan semakin panik, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mundur beberapa langkah, tapi harga dirinya memaksanya terus melawan. "Aku nggak bisa kalah."
Gue raja di sini, gue raja, teriaknya getir, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dengan teriakan penuh putus asa, ia menerjang kembali, menggunakan seluruh tenaga sisa yang ia miliki. Saat itu, Tuti menarik napas panjang. Ia sadar, pertarungan ini harus diakhiri sebelum ada lebih banyak korban. Dalam sepersekian detik, tubuh Tuti bergerak cepat, lebih cepat dari yang bisa ditangkap mata manusia biasa. Ia menangkis pukulan Dadan, memutar pergelangan tangannya, lalu menghantamkan telapak tangan berisi energi tapak wesi tepat ke dada Dadan. Hantaman itu tidak tampak keras, tetapi suaranya menggema seperti besi bertemu baja. Tubuh besar Dadan terangkat beberapa sentimeter dari tanah sebelum terlempar ke belakang, menghantam tumpukan karung dan tergeletak tak bergerak. Para pedagang serentak menutup mulut, ngeri dan tak percaya. Anak buahnya melangkah mundur perlahan, ketakutan melumpuhkan kaki mereka. Di tengah kesunyian yang tercipta, Tuti berdiri mematung, napasnya teratur namun matanya berkaca, seolah ia bukan bangga, melainkan berat hati karena harus menggunakan kekuatan sebesar itu. Dadan terbaring tak bangun-bangun, dadanya terengah lemah, namun sorot matanya telah hilang, digantikan kepasrahan dan kekalahan yang hancur. Kenapa kamu nggak hancur sekalianin hidup gue? Gumamnya lirih. Tuti menatapnya iba. Takdir setiap orang berubah ketika mereka sendiri memilihnya, Bang. Aku hanya ingin menghentikan kejahatanmu, bukan merampas hidupmu. Tapi malam itu, Tuti tahu sesuatu, pertempuran terakhir belum selesai. Akhir sebenarnya baru akan datang. Udara di pasar Citra Niaga terasa berat setelah tubuh Bang Dadan terhempas dan terbaring tak berdaya. Suasana sunyi mencekam menyelimuti seluruh lorong. Para pedagang masih membeku di tempat persembunyian mereka, tak berani bergerak meski pertarungan sudah mereda. Tuti menatap tubuh Dadan yang tergeletak, napasnya tersengal, wajahnya pucat karena pertempuran yang baru ia lalui. Ia tidak bergeming, hanya menunggu apakah sosok yang selama ini menguasai pasar itu masih memiliki kekuatan untuk bangkit. Perlahan, Dadan membuka matanya. Pandangannya kabur, tubuhnya gemetar hebat. Dengan sisa tenaga, ia mencoba bangkit namun langsung jatuh kembali, darah merembes dari sudut bibirnya. Kenapa, kamu nggak biarin aja? Aku mati waktu dulu pertama nyentuh kamu. Suaranya parau, nyaris seperti bisikan yang dibawa angin malam. Tuti mendekat, langkahnya berat namun mantap. Karena semua orang layak diberi kesempatan berubah, Bang, tapi kesempatan itu bukan untuk disia-siakan. Dadan terisak pelan, sebuah suara yang tak pernah didengar siapapun dari seorang preman yang selama ini ditakuti. Aku cuma pengen dihargai, suaranya bergetar, seolah membuka luka yang selama ini ia tutupi dengan kekerasan. Orang-orang gak pernah lihat aku, kecuali sebagai sampah, jadi aku paksa mereka hormat. Tuti memejamkan mata sesaat. Batinnya bergolak, di balik kekejaman, ternyata ada luka manusia yang tak pernah sembuh. Namun sebelum Tuti sempat menjawab, dada Dadan kembali naik turun tak teratur. Tubuhnya menggigil keras. Ilmu tapak wesi memang tak membunuh secara langsung, tetapi serangan terakhir tadi menghantam energi dalamnya dengan sangat kuat. Para pedagang mulai berdatangan pelan-pelan, sebagian memeriksa dari kejauhan, sebagian masih gemetar berani mendekat. Mereka menyaksikan sang penguasa pasar kini tak lebih dari sosok rapuh yang bergulat dengan napas terakhirnya. Tuti, suara Dadan melemah. Kalau aku mati, jangan biarin anak buahku ngerusak pasar lagi. Mereka cuma takut sama aku, bukan berani sendiri. Mata Tuti berkaca-kaca meski ia mencoba tetap kuat. Aku akan pastikan pasar ini aman, Bang. Sudah cukup banyak orang yang menderita. Dadan mengangguk pelan, seolah mendapat sedikit kelegaan. Senyum kecil, yang tidak pernah terlihat sebelumnya, muncul di wajahnya meski penuh rasa sakit. Napas Dadan semakin melemah. Tuti berlutut di sampingnya, memegang tangannya dengan hormat, bukan dengan kebencian. Detik-detik itu seperti melambat, seakan malam turut menyaksikan akhir dari seorang manusia yang terlalu lama tersesat dalam jalannya. Dalam bisikan terakhirnya, Dadan hanya berkata, "Maafin aku, biar aku tenang." Tuti mengangguk, meski suaranya tercekat, "Aku maafkan, Bang, semoga Allah ampuni segala salahmu." Dengan hembusan napas terakhir yang panjang, tubuh besar Bang Dadan akhirnya terkulai diam. Para pedagang menundukkan kepala, bukan merayakan kematiannya, tetapi memberi penghormatan terakhir pada seseorang yang akhirnya memperoleh ketenangan setelah hidup dalam kegelapan. Anak buahnya pun muncul satu persatu, meneteskan air mata yang tak mereka sangka akan keluar.
Tanpa pemimpin, tanpa kekuasaan, mereka tampak seperti anak-anak yang kehilangan arah. Tuti berdiri perlahan. Ia menatap sekeliling pasar yang kini diterangi lampu-lampu kecil dari kios yang kembali dibuka. Malam itu, pasar Citra Niaga terasa seperti baru dilahirkan kembali. Tidak ada lagi suara ancaman atau langkah-langkah menakutkan. Semua orang memandang Tuti dengan penuh hormat dan terima kasih. Tapi ia hanya tersenyum sederhana. "Aku bukan pahlawan," katanya lirih, "aku hanya ingin kebaikan menang." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, pasar itu terasa benar-benar aman.